Jika seorang ibu ingin menyuruh anaknya, maka pandai-pandailah ibu itu memilih bahasa. Anakku yang pintar, tolong sapukan ruang tamu depan. Si anak yang sebenarnya tidak pintar, anak itu bodoh, sering tidak naik kelas dalam sekolahannya. Tapi karena dipanggil pintar, tersanjung anak itu. Dan ia pun tidak berat untuk melangkahkan kakinya, untuk mengambil sapu-sapu dan selanjutnya menyapu ruang tamu yang dipinta oleh ibunya. Tadinya malas, disuruh tidak pernah mau. Tapi ketika sang ibu memujinya dengan pujian yang sebenarnya tidak dimilikinya, dipanggillah pintar, dipanggillah ganteng, maka terasa ringan beban untuk melakukan tugas atau menjalankan perintah yang telah disampaikan oleh ibunya. Barangkali begitulah. Walillahil matsalul a'la. Dan contoh untuk Allah lebih baik, lebih tinggi dan lebih agung, lebih dari segala-galanya. Ketika mau masuk bulan Ramadan, telinga kita akan kembali mendengar seruan dan panggilan Allah yang sangat indah dan sangat memanjakan kita dengan panggilannya yang luar biasa. Qauluhu ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sebelum memberikan tugas puasa yang wajib kita lakukan, panggilannya sangat memuji kita, menyanjung kita, membuat kita tersanjung. Kita semua dipanggil dengan panggilan yang baik. Wahai orang-orang yang beriman, taulah siapa kita dan bagaimana barometer keimanan yang sebenarnya, sehingga pantaskah kita pangkat iman ini kita miliki. Dalam ayat yang lain Allah menyifati orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang iman itu kalau disebutin nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacain ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya, dan dia hanya bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tiga sifat ini, bergetar di saat nama Allah disebutkan, bertambah iman di saat Al-Quran dibacakan, dan bertawakal, bersandar diri hanya kepada Allah. Rasa-rasanya sifat itu sangat jauh kepada kita semua. Dan Allah tahu bahwa kita tidak memilikinya. Kalaupun memiliki mungkin nilainya sedikit, tapi dengan kekurangan yang sudah Allah tahu tentang kita, masih saja Allah memanggil kita semua dengan alladzina amanu, wahai orang yang beriman. Karena tujuannya agar kita tertarik, agar kita jatuh cinta dengan panggilan ini, agar kita tidak berat melakukan perintah yang akan disampaikan oleh Allah setelahnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita tersanjung, kita merasa pede, percaya diri. Kita yang banyak dosa ini, kita yang banyak kekurangan ini, kita yang jauh dari nilai-nilai iman yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, masih dipanggil dengan panggilan yang beriman, yang dipanggil dengan panggilan yang beriman, agar kita semuanya tidak merasa berat dan tidak terbebani dengan ibadah puasa yang akan dibawa oleh Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, dengan segala kekurangan dan nilai iman kita yang tipis ini,
dengan semua pengetahuan Allah yang mutlak, mengetahui luar dalam kita dan semua kekurangan serta dosa-dosa kita. Panggilan mesranya, panggilan manjanya, tiada lain agar kita mau menjawab dan mau menjawab serta mengambil, melaksanakan perintahnya. Toh itu juga untuk kebaikan kita semua. Wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah tidak sama sekali butuh dengan puasa kita, tidak sama sekali butuh dengan sholat kita, tidak sama sekali butuh dengan sedekah kita, tidak sama sekali butuh dengan alam semesta dan isinya. Ketaatan kita tidak menambah kesempurnaan Allah, maksiat kita tidak mengurangi dari kesempurnaan Allah. Lantas kenapa Allah memakai bahasa ini? Sekali lagi, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah ini sayang kepada kita, bahwa Allah ini kasihan kepada kita. Allah ingin kita ini semua selamat. Allah ingin kita semuanya masuk ke dalam surganya dan berkumpul dengan Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jawablah panggilannya dengan datangnya Ramadan. Berpuasalah dengan baik, layanilah Ramadan dengan baik. Jawablah panggilan manis ini dengan baik. Jangan ingkar, jangan tuli, jangan seakan tidak tahu menahu dengan panggilan ini yang sudah diserukan. Layanilah Ramadan bukan hanya dengan mengosongkan perut dari makanan dan minuman, dan Allah tidak butuh itu. Tapi layanilah Ramadan seperti nasihat yang kita dengar tadi. Menjaga pandangan mata dari yang haram, dari meremehkan orang ataupun memandang dunia dengan seagung-agungnya. Bersihkan dari pandangan yang seperti ini. An-nadhrah sahmun masmum min sihami iblis, faman tarakaha makhafatan li a'taituhu ibadatan yajid halawataha fi qalbi, atau kama qala Rasul. Pandangan mata adalah panah yang beracun. Siapa yang menjaga pandangan matanya karena takut kepada Allah, maka akan aku ganti dengan satu ibadah yang mana dia akan merasakan kenikmatan ibadah tadi. Dia akan merasakan nikmat imannya, dia akan merasakan nikmat puasanya, dia akan merasakan nikmat menjawab alladzina amanu, menjawab panggilan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dua orang wanita fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah, samata. Dua wanita ini berpuasa. Dua wanita ini berpuasa, dan di siang harinya dua wanita ini merasakan lapar yang sangat luar biasa, sehingga teman-temannya melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin, ya Rasulullah, dua wanita ini yang lagi berpuasa dalam keadaan darurat, sangat merasakan lapar dan bisa binasa karena kelaparannya, mohon izin supaya berbuka. Rasulullah bersabda, qul lahuma, katakan kepada dua wanita ini, qi'a, muntahkan. Bilang sama dua wanita ini, muntahkan. Qi'a fihi ma akaltuma, muntahkan apa yang kalian berdua telah makan sebelumnya. Sahabat pada bingung, muntahkan apa? Wong memang kosong perutnya, tidak makan sama sekali. Tapi Nabi nyuruh sama wanita ini supaya memuntahkan apa yang sudah dimakan. Disampaikan sebagaimana pesan sang Nabi. Kemudian ihda minhuma, salah satu di antara keduanya memaksa untuk memuntah dan muntah. Ternyata keluar segumpal darah bercampur dengan daging yang busuk. Wal ukhra kadzalik, wanita yang satunya juga dibilangin muntahkan, kata Nabi, muntahkan. Wanita yang kedua juga muntah dan mengeluarkan hal yang sama, segumpal darah dan daging yang busuk. Kaget sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkomentar, huma, keduanya, samata ala ma ahallallahu lahuma, keduanya ini berpuasa dari hal yang dihalalkan oleh Allah. Makan minum itu halal, tapi dia berpuasa tidak mau makan, tidak mau minum. Orang ini tidak makan, tidak minum, berpuasa niatnya
Hal yang tadinya halal dia tidak mau makan, dia tidak mau minum karena niatnya mau puasa. Wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Tapi sayang, keduanya walaupun tidak makan, tidak minum, keduanya berbuka dengan sesuatu yang diharamkan atas keduanya. Maksudnya keduanya duduk satu sama lain menceritakan aib tetangganya, menceritakan aib teman dan saudaranya, menceritakan kehormatan orang lain, meremehkan kehormatan orang lain kepada temannya, berghibah satu sama lain. Dan omongan ghibah yang disampaikan penyakit dari lisannya yang tidak mau berpuasa ini, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibentukkan dengan segumpal darah yang busuk, daging yang busuk, seperti seakan-akan pembicaraanmu tentang aib orang lain adalah daging busuk yang kau makan dan keluarkan, serta dikeluarkan, dan betul nyata daging busuk keluar dari perutnya. Ini ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melayani Ramadan bukan hanya dengan menahan perut dari lapar, tapi kita harus melayaninya dengan panca indera kita. Mata kita ayo kita jaga, walaupun kita tidak bisa nyampai dengan mereka kaum yang telah diceritakan oleh Habibana tadi tentang panca indera batin yang bisa membaca karena kebersihan hatinya. Paling tidak kita harus menghindar semaksimal mungkin. Di bulan Ramadan ini hal yang tidak perlu dilihat dari tontonan televisinya atau isi dari handphonenya, ayo kita jauhkan, ayo kita hindari. Kemudian omongan yang tidak sepatutnya, ayo kita buang jauh-jauh agar tidak menjadi segumpal darah dan daging yang busuk yang mengisi perut kita. Na'udzubillah. Kemudian pendengaran juga, walaupun tidak berbicara tapi hanya mendengar atau pendengar setia, maka hal ini dianggap sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustami' kal mutakallim. Orang yang mendengar dianggap sama dengan orang yang berbicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membenahi kita semuanya, memperbaiki kita semuanya hingga tahun ini kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini semakin hari selain umur yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, tapi kedekatan hati kita, kebaikan kita, takwa kita juga semakin hari semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami, ampuni dosa anak-anak kami dan saudara kami. Ya Allah, telah kami dengar banyak hal yang istimewa di malam ini. Mata kami, lisan kami, telinga kami, dan tangan serta kaki kami, Engkau sangat mengetahui begitu besarnya dan begitu tebalnya hijab yang menutupi panca indera kami, sehingga kami jarang sekali menghayati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Mu yang Kau tampakkan kepada kami. Telinga ini sering mendengar Al-Quran, tapi tak sedikit pun menghidupkan hati kami. Mata ini sering mendengar dan melihat mayat digotong ke kuburan, tapi sungguh hati pun tak bergerak mengambil pelajaran darinya. Lisan juga sering berucap, juga apa yang kami lihat dalam siang dan malam kami sering mengingatkan kami kepadamu, tapi karena tebalnya hijab, karena terlalu banyaknya dosa ya Allah, sehingga tertutuplah dari semua yang hingga kami tidak merasakan dari ayat-ayat yang Kau berikan kepada kami. Kalau hal ini sampai kami bawa mati, apa jadinya cerita di alam kubur kami? Kalau dengan mata yang seperti ini, lisan, tangan, hati yang seperti ini, ruh dan sir yang seperti ini kami bawa sampai ke liang lahat kami, bagaimana jadinya ya Allah? Bagaimana ceritanya ya Allah? Jurang dari jurang neraka, apa kebun daripada kebun sorga? Jurang neraka, apa taman sorga? Kalau keadaannya seperti ini, maka bagaimana keadaan kami kalau pulang menghadap-Mu ya Allah? Pengumuman telah Kau sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat harta dan anak keturunan kecuali yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, membawa hati yang bersih, berbuah dengan mata yang bersih, lisan yang bersih, telinga yang bersih, perut yang bersih. Lantas bagaimana wahai yang maha mengetahui? Engkau sangat mengetahui kotornya diri ini, engkau sangat mengetahui bejatnya jiwa raga ini, engkau sangat mengetahui ya Allah dosa kami banyak ya Allah, dosa kami banyak ya Allah, mata kami nakal ya Allah, lisan kami lancang ya Allah, telinga kami juga demikian ya Allah. Ya muhawwilal ahwal, wahai yang membolak-balikkan keadaan, mohon diperbaiki keadaan ini ya Allah. Mohon diperbaiki hati ini ya Allah. Mohon diperbaiki lisan ini ya Allah. Mohon diperbaiki mata ini ya Allah. Mohon diperbaiki panca indera ini ya Allah. Jangan cabut nyawa kami kecuali telah kau bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Jangan kau panggil kami kecuali husnul khatimah kami mati. Ya Allah, husnul khatimah untuk ibu kami. Ya Allah, husnul khatimah untuk bapak kami. Ya Allah, husnul khatimah untuk semua yang hadir malam ini. Ya Allah, perbaiki akhir dari cerita hidup kami. Jadikan hari yang paling bahagia di dunia, hari di saat nafas ini bertauhid kepadamu ya Allah. Hari di saat hari terakhir yang kau sucikan kami dan kau tampakkan tempat kami di dalam sorgamu hingga kami merindukanmu dan kau merindukan kami semua. Matikan kami husnul khatimah, matikan kami dengan iman dan Islam. Akhiri hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu